Semakin lama saya hidup, semakin sering saya menemukan orang-orang di sekitar saya itu menerima kekerasan dari pasangannya. Nggak cuman KDRT atau fisik aja ya, tapi ada juga kekerasan mental dan psikis. Dan ini terjadi pada banyak orang di seluruh dunia. Nggak peduli kamu ras apa, kamu suku apa, ekonomimu kayak gimana, mau miskin, menengah, bahkan kaya raya. Dan juga nggak peduli background edukasimu gimana. Bisa saja kamu terkena kekerasan dari pasanganmu. Lalu kadang saya bertanya, kenapa korban kekerasan dari pasangannya itu nggak mau putus atau pergi? Kenapa ada perempuan yang masih bertahan dengan laki-laki yang memukulinya? Kenapa ada laki-laki yang masih bertahan dengan perempuan yang menginjak-injak harga dirinya? Dan berbagai jenis kekerasan lainnya. Nah, dari rasa penasaran saya pun membaca beberapa buku tentang relationship dan beberapa jurnal penelitian untuk mencari jawaban dari rasa penasaran saya. Dan kuliah kita hari ini akan membahas tentang kenapa kita justru susah keluar dari hubungan yang toksik. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan kasih sebuah cerita tentang seorang perempuan. Dia teman saya waktu kuliah, satu tongkrongan juga. Dan dari penilaian saya pribadi, karena dia ini adalah wanita yang sangat mandiri, pintar, berprestasi, cerdas, pokoknya yang baik-baik lah. Saya nggak akan pernah menyangka bahwa dia akan setia dengan seseorang laki-laki yang memukulinya. Tapi saya lupa bahwa dia masih muda, bahwa kami masih muda. Jadi masih goblok dan polos. Sehingga dia tidak menyadari tanda-tanda bahwa pasangannya itu ada potensi untuk melakukan kekerasan. Sebut saja teman saya Nina. Nina ini dia ketemu sama pacarnya waktu ospek kalau nggak salah. Terus dari cerita si Nina, pacarnya dulu yang deketin dia. Dan si Nina tertarik karena pacarnya ini orangnya humoris dan juga cerdas. Terus dia lumayan good looking. Dan pacarnya ini, dari pertama PDKT, dia udah love bombing ke Nina. Jadi si Nina merasa bahwa dia benar-benar dicintai gitu. Selain itu, pacarnya ini juga selalu memuji Nina. Terus dia juga sangat aktif dalam mencari tahu bagaimana hidupnya Nina. Seperti tanya tentang keluarganya, kesehariannya, mimpi-mimpinya, dan sebagainya. Dan biasanya, orang itu akan senang ketika ada orang lain yang begitu suka, kagum, dan penasaran pada kita. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari Nina, pacarnya ini selalu terbuka, baik itu terhadap kesehariannya, bahkan juga kepada rahasia-rahasianya. Ya, contohnya dia sangat terbuka dalam menceritakan pengalaman buruk atau traumanya kepada Nina. Nah, kalau kalian jadi Nina, kalian tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang ganteng, humoris, cerdas, dan terlebih cinta pada Nina, itu akan melakukan kekerasan pada Nina. Kekerasan pertama yang dilakukan oleh cowok ini kepada Nina adalah kekerasan dalam bentuk psikologis. Seperti dia melarang Nina berdandan atau pakai make up, melarang Nina pakai rok, menyuruh-nyuruh Nina pindah kos-kosan, milih-milih Nina cuma boleh temenan sama siapa, dan berbagai macam jenis tekanan lainnya. Dan meski begitu, si Nina ini masih belum sadar bahwa pacarnya ini toksik. Nah, kekerasan itu ada polanya. Dan biasanya, langkah pertama yang dilakukan oleh pasanganmu sebelum dia melakukan kekerasan adalah dengan membuatmu benar-benar jatuh cinta. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan menekan psikismu. Gunanya untuk mengisolasimu, sehingga kamu tidak bisa mencari bantuan atau tidak ada orang lain yang menyadarkanmu bahwa pasanganmu itu toksik. Oke, lanjut ya. Nah, pada suatu hari, pacarnya si Nina ini mengalami sebuah kesialan. Dan dia playing victim. Saya nggak tahu ya, ada faktor apa gitu. Mungkin aja sebelum kesialan ini datang, mereka berantem. Terus apesnya, cowoknya kena sial. Dan dia nyalahin Nina. Nah, Nina kan karena cinta ya, dia merasa bersalah dan sebagai permintaan maaf, dia semakin nurut sama pacarnya. Dan setelah itu, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ancaman dan kekerasan. Ketika hubungan mulai membaik lagi, pacarnya Nina ini tiba-tiba mulai rajin berolahraga, ikut kursus bela diri, dan menunjukkan agresi atau kekerasan gitu ya.
Semisal mereka lagi main berdua, di jalan ada pengendara yang rese. Nah, pacarnya ini sering mengumpat dan mengancam bahwa dia akan memukuli atau membunuh pengendara itu. Pokoknya agresif banget lah. Meski ancamannya tidak ditunjukkan kepada Nina, tapi pasti Nina tetap merasa takut dengan pacarnya. Pada suatu hari, tugas kuliah si Nina ini menumpuk. Dan karena stres, moodnya jadi jelek. Dan karena suatu hal, dia marah sama pacarnya. Lalu pacarnya langsung nyekik Nina, jadi Nina nggak bisa teriak buat minta tolong. Dan ketika si Nina berontak, kepalanya si Nina ini dijedorin ke tembok. Terus berkali-kali. Setelah itu, pacarnya pun minta maaf. Dan dia playing victim lagi, bahwa akhir-akhir ini dia memang lagi stres. Dan meledak ketika si Nina marah pada dia. Dan dia janji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Meski telah diperlakukan seperti itu, si Nina ini masih yakin bahwa pacarnya akan berubah. Dan mereka akan bahagia untuk selamanya. Tapi tentu, kenyataan tidak seindah itu. Pacarnya ini masih sering sekali melakukan kekerasan pada Nina. Nggak cuman fisik aja, tapi mentalnya juga diserang. Dan itu terjadi setidaknya 1-2 kali setiap minggunya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nina masih setia dengan pacarnya? Jawabannya tidak akan pernah kalian sangka. Tapi Nina merasa bahwa pasangannya itu tidak melakukan kekerasan padanya. Aneh kan? Meski sudah dikasari berkali-kali, si Nina masih merasa bahwa dia tidak dikasari. Justru si Nina ini merasa bahwa kesabarannya itu merupakan wujud cintanya kepada pasangannya. Meski sejahat itu pasangannya, Nina tetap setia mendampingi dan menunjukkan wujud cintanya. Dan kadang ini yang bikin saya heran. Kenapa cewek baik-baik itu seringnya dapat cowok yang brengsek? Dan sebaliknya juga, cowok baik-baik seringnya dapat cewek yang brengsek. Oke, meski perilakunya ini aneh, tapi ketika ditanyain, "Nin, kenapa kamu nggak pergi aja sih?" Jawaban Nina bikin saya dan teman-teman agak syok. Karena jawabannya sangat rasional. Si Nina merasa bahwa akan sangat berbahaya kalau meninggalkan pacarnya yang kasar itu. Kenapa? Karena ketika salah langkah yang diambil, Nina punya firasat bahwa mungkin dia akan dibunuh. Dan menurut berbagai macam sumber, ini ada betulnya. Karena tahap terakhir dari kekerasan itu adalah kematian. Dan menurut data, lebih dari 70% korban kekerasan dari pasangan itu mati dibunuh setelah mereka putus. Karena ketika putus, ya sudah, tidak ada lagi yang menahan rasionalitas dari si pelaku. Kalaupun nggak dibunuh ya, pasti si korban bakal di-stalking atau diteror. Dan ini bakal merembet kemana-mana, bahkan ke keluarga si korban. Dan jauh lebih berbahaya ketika mereka sudah menikah dan punya anak. Anaknya ini akan dijadikan suatu alat untuk mengancam si korban. Jadi, meski saya dan teman-teman menawarkan bantuan, si Nina ini tidak mau dibantu. Bahkan ketika kita mau lapor ke polisi atau pihak kampus, si Nina memohon untuk kami tidak melakukan itu. Meski begitu, saya dan teman-teman cowok akhirnya mukulin pacarnya si Nina ini dan memberikan ultimatum supaya dia tidak kasar lagi sama Nina. Tapi tetap saja dia kasar sama Nina. Kalian tidak boleh meniru apa yang kami lakukan ya. Cara zaman dulu pakai fisik gitu memang kadang bisa work. Tapi cara dulu belum tentu bisa diaplikasikan di masa sekarang. Dan tentunya kekerasan itu bukan solusi. Nah, pada suatu hari, Nina tersadar setelah dia dihajar habis-habisan oleh pasangannya. Nina sadar bahwa laki-laki yang dia sangat cintai itu kalau dibiarkan akan membunuh Nina. Akhirnya Nina melakukan tindakan, yaitu dia lapor. Dia lapor ke orang tuanya, orang tua pacarnya, ke teman-temannya, ke kampus, dan ke polisi. Akhirnya ya, setelah berbagai macam mediasi, orang tuanya si Nina tidak terima. Dan dibantu pihak kampus, terus testimoni dari teman-teman, akhirnya pacarnya Nina dipenjara. Oke, cukup ceritanya ya. Kadang, kita sebagai penonton itu juga memiliki andil terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Tidak munafik, dulu saya sama teman-teman pun bahkan menyalahkan Nina. Karena ya, dia nggak mau putus. Dan semua orang yang tahu pun beranggapan seperti itu. Kita memberikan stereotip bahwa si korban itu juga salah karena dia nggak mau pergi dan tetap setia. Bahkan ada yang pikirannya jahat banget, sampai dia mikir bahwa kekerasan itu memang fetisnya si korban. Jadi, saya harap
ketika kalian menemukan atau bahkan kalian sendiri adalah korban kekerasan. Siapapun itu, misalnya teman kalian, adik kalian, kakak kalian, atau bahkan orang asing, kita tidak boleh menghakimi dan bahkan menyalahkan mereka. Kalau bisa, kita langsung saja mengabari keluarganya atau pihak lain yang sekiranya bisa membantu. Dan untuk para korban, saya yakin pasti ada beberapa orang yang nonton video ini sedang mengalami kekerasan. Saya harap kalian tidak diam saja. Cobalah untuk bercerita dan mencari bantuan. Karena kalau kamu diam, dia akan semakin semena-mena. Jadi, jangan diam. Bersuaralah. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.